Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam program I5, Immanuel 5 Minute. Sebelumnya terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti merindukan dan bahkan senang dengan yang namanya perdamaian. Hati terasa tentram, tidak banyak beban pikiran, relasi antar anggota keluarga terjalin dengan baik, bahkan dengan sesama juga seperti demikian. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada malam hari ini, dari Kejadian 31 ayatnya yang ke-51 sampai dengan yang ke-55, kita dapat melihat tentang bagaimana Allah juga menghendaki terjadinya sebuah perdamaian di tengah-tengah kehidupan manusia. Damai bukan sekedar keinginan kita, melainkan juga menjadi bagian daripada kehendak Allah. Yakub dan Laban. Di dalam pembacaan pada malam hari ini diceritakan melakukan perjanjian damai. Setelah sekian lama mereka berseteru dan ada sakit hati yang ditimbulkan daripada perseteruan tersebut, Laban yang melakukan pengejaran terhadap Yakub karena tidak rela jika anak serta cucunya dibawa pergi untuk berkeluarga dan tinggal bersama dengan Yakub, akhirnya mengadakan perjanjian damai. Jika kita melihat ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara-saudara, dikisahkan ada sebuah peristiwa penting. Sebelum Laban bertemu dengan Yakub, Allah menghampiri Laban lewat mimpi, memperingatkan dirinya untuk tidak berkata-kata yang sifatnya mengatai Yakub. Hal ini dapat kita pahami bahwa Allah menghendaki agar Laban yang menyelesaikan perseteruan tersebut memulai pembicaraan dengan perkataan baik, bukan malah menyulut permasalahan yang baru. Peringatan dinyatakan atas diri Laban, tetapi apa yang dilakukan oleh Laban adalah merupakan bagian daripada keputusannya sendiri. Dan kita dapat melihat pada malam hari ini bahwa Laban meninggalkan egonya Bapak Ibu. Ia datang dengan niat baik dan mengadakan perjanjian damai dengan Yakub. Perjanjian damai pun terjadi, mereka saling berjanji untuk tidak saling melanggar hak dan tidak saling berbuat jahat. Allah menjadi saksi atas itu semua. Allah menghendaki perdamaian tersebut dan mereka bersyukur atas semua itu. Ungkapan syukur diwujudkan dengan mempersembahkan korban sembelihan bagi Allah dan kegiatan makan bersama seperti yang dijelaskan pada ayat 51 sampai dengan yang ke-55. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini hendak untuk mengingatkan kembali terhadap setiap kita bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah adalah sosok pribadi yang pro terhadap perdamaian. Ia menghendaki kita semua untuk mewujudkan damai di dalam hidup terhadap siapa saja, tanpa memandang latar belakang suku, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Yakub yang adalah seorang Israel dan Laban yang adalah seorang Aram menjadi bukti daripada itu semua. Israel dan Aram diperdamaikan oleh Allah. Contoh perdamaian lainnya yang dikehendaki Allah juga dapat kita lihat lewat pribadi Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memperdamaikan Allah dengan umat, memperbaiki relasi yang telah rusak oleh karena dosa. Kita diselamatkan Allah melalui perdamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut untuk mengucap syukur atas semua itu. Namun bukan sekedar dengan memberikan persembahan, bukan sekedar melakukan makan bersama. Ibadah yang kita lakukan merupakan bagian dari ungkapan syukur atas karya Tuhan yang telah Tuhan rencanakan dan kerjakan bagi setiap kita. Dan tentu juga kita diharapkan menjadi rekan sekerja Allah sebagai agen perdamaian. Perilaku kita, sikap kita, tutur kata kita hendaklah membawa damai sejahtera bagi orang lain. Karena hidup di dalam damai adalah bagian dari bagaimana kita mengucap syukur dan merayakan perdamaian yang telah Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita.